akan menanam kacang hijau dengan 3 media tanam dan 3 pupuk yang dimana masing-masing pupuk ini dilakukan 7 kali pengulangan. Jadi simak video kita. Dadah! Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Putra Kapsari Widya Putri dengan NIM 2208531017. Jadi di sini saya mewakilkan kelompok 15 untuk mempresentasikan data yang kami peroleh dari lapangan. Jadi yang pertama, kami memproses data ini dari lapangan sebanyak 7 pengulangan dari penanaman cabai. Nah, kita bisa totalkan di sini menggunakan sum secara vertikal dan horizontal. Lalu kita masukkan ke dalam tabel FK, JKT, JKK, JKP, dan JKG. Nah, ini diperoleh dengan dari grand total dikuadratkan lalu dibagi dengan perlakuan, lalu dibagi dengan pengulangan, dan dikali dengan perlakuan. Nah, kita bisa lihat di sini JKT itu adalah jumlah kuadrat total, JKK itu jumlah kuadrat kelompok, JKP itu jumlah kuadrat perlakuan, dan JKG itu jumlah kuadrat galat. Nah, kita bisa melihat ini dari JKT sendiri. Yang pertama itu kita blok semua ulangan. Nah, lalu kemudian dikurangi dengan FK ini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita mendapatkan hasil segini. Lalu yang kemudian jika kita mencari JKK, kita bisa mengeblok juga semua ulangan, lalu semua ulangan jumlah total horizontal kemudian dikurangi dengan FK. Nah, ini hasilnya, ini rumusnya. Jadi lalu jika kita mencari JKP, kita akan mengeblok juga semua ulangan jumlah total vertikal dan kemudian dikurangi dengan FK. Nah, ini rumusnya dan ini hasilnya. Nah, yang terakhir, jika kita mencari JKG,
kita bisa mengurangkan dari JKT, JKK, JKP. Nah, ini rumusnya kita bisa melihat hasilnya 39,27065. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke dalam tabel yang berisi SK, DB, JK, KT, F hitung, F5%, F1%, dan notasi. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah F hitung, F5%, dan F1%-nya. Jika F hitung ini kita dapatkan dari membagi KT dengan galat ini, Nah, kemudian untuk F hitung ini perlakuan didapatkan dengan cara perlakuan dibagi dengan galat. Nah, ini ya. Kemudian hasilnya bisa segini. Lalu F hitung ini kita bisa dibandingkan dengan F5% dengan F1%. Ini kita dapatkan dengan melihat F tabel. Nah, F tabel itu bisa kita cari di Google, di mana perlakuannya itu misalnya jumlahnya itu 7 pengulangan. Nah, itu tuh 7 kurang 1 jadi 6. Kemudian perlakuannya itu 3 kurang 1 jadi 2. Nah, itu galatnya itu 12. Jadi kita menghasilkan angka di F5%. Nah, ini segini ya guys. Jadi kemudian kita lalu mendapatkan notasi bahwa di ulangan itu tidak nyata dan di perlakuan itu nyata, yang dibuktikan dengan huruf N serta yang memberikan pengaruh terhadap sampel yang kita ujikan. Kemudian ulangan di F hitung itu lebih kecil. F hitung lebih kecil daripada F5% dan F1%. Dan H0 itu diterima, berarti pupuk itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ulangan. Nah, kemudian perlakuan pupuk itu ternyata memberi pengaruh yang signifikan karena H0 itu ditolak. Nah, ini ya. Ulangannya itu F hitungnya itu lebih kecil daripada F5% dan F1%. Berarti H0 itu diterima. Kemudian serta perlakuan F hitungnya itu lebih besar daripada F5% dan F1%, berarti H0 itu ditolak. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kemudian lanjut kita kedua kita ada konsep yang namanya konsep regresi di sheet 2. Nah, kita bisa lihat konsep regresinya. Nah, ini kita membuat tabel X dan Y dan pupuk. Pupuknya itu pupuk kompos, urea, dan NPK. Sedangkan X dan Y adalah lebar daun dan tinggi daun. Nah, kemudian kita bisa kombinasikan dengan data tinggi dan lebar daun dari cabai. Pertama-tama kita buat dulu tabel secara linear ke bawah ya. Kalian bisa menganalisisnya dengan klik data, lalu kemudian data analisis. Nah, kemudian pilih regression ini. Nah, ini ya. Kemudian ini kita bisa melihat input Y range dan input H range-nya itu. Dari mana kita bisa menentukannya? Jika kita menentukan input Y range, kita akan memblok ini, blok dulu semua, lalu kita isikan di sini. Kemudian jika input H range, kita bisa memblok semua ini juga, lalu kita masukkan di sini secara otomatis dia. Kemudian kita centang labels dan confidence level. Kemudian kita juga pilih output range, kemudian klik cookie. Nah, bisa kayak gini ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan summary output yang kita bisa dapatkan regression statistikanya bagaimana, kemudian ANOVA-nya juga. Nah, kita bisa lihat ini signifikan F-nya berapa. Nah, ini lalu kemudian kita bisa lihat F ini kita dapatkan 0,9136 sekian.
yang signifikan ini lebih besar daripada 0,05. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap X dan Y. Jadi demikian presentasi dari kelompok 15. Terima kasih, semoga membantu. Baik, ini adalah proses pengolahan data dari tinggi cabai dalam bentuk sentimeter. Pertama, seperti yang ada di sini, kita akan mencari ANOVA 1 factorial. Caranya mencari yaitu cari analyze, lalu cari compare min, lalu cari one way ANOVA. Di sini yang termasuk dalam yang terikat, daftar yang terikat itu ada pada tinggi tanaman. Masukkan ke sini. Sedangkan untuk faktornya bisa dimasukkan jenis-jenis pupuknya, bisa dimasukkan ke dalam faktor. Adalah ditemukan ANOVA one way dari jenis pupuk seperti yang ada di sini. Nih. Lalu setelah mendapatkan ANOVA, analisis akan dilanjutkan dalam untuk mencari tes di antara efek dari subjek. Seperti ini datanya. Caranya mencari yaitu dengan analyze, lalu cari general linear model, dan univariate. Masukkan yang terikat itu adalah dependent dan Z. Yang merupakan faktor yang sudah tidak bisa diubah adalah jenis pupuk. Oke, kali ini kita akan mencari multiple comparison, test between subject effect. Kita harus mencari di option, lalu masukkan descriptive dan estimate object, descriptive statistic dan estimates of size dengan signifikansi 0,5 dan 9,5%. Oke. Nah, dari ini bakal ditemukan test between the effect yang berisikan nilai signifikansi dari data dan seberapa berpengaruh efek di antara semua pupuk. Lanjut pada multiple comparison. Caranya yaitu dengan cari yang tadi juga one way ANOVA, lalu mencari kompilasi multi kompilasi. Kita perlu mencari one way ANOVA lagi dengan dependent dan faktor list yang sama, dan lalu cari post hoc. Pilih Tusky dan LSD karena ini yang sering dipakai dalam mengkomparasi data. Lalu klik continue dan OK. Setelah dilakukan, maka akan ketemu multiple comparison dari data tinggi tanaman. Lalu karena bentuk format dari laporan ini adalah regresi, dilanjutkan dengan mencari model summary dan confusionnya.
Caranya dengan analyze lagi, cari regresi karena ini bersifat regresi, lalu pilih yang linear. Setelah itu masih sama dependent listnya masih sama pada tinggi tanaman dan independennya pada jenis pupuk. Kalau sudah, kita bisa cari option, lihat gininya udah sama. Oke, statistiknya oke, udah benar. Nah, pilih ini untuk memperjelas, lalu klik continue dan tinggal oke. Nah, itu semuanya akan di sini akan terlihat korelasi. Nah, ini model summary-nya dan ditemukan, dan ini ANOVA yang sama pada metode ANOVA yang tadi, dan ini conclusion-nya. Itu dari pengolahan data saya. Nanti tentang penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan di pembahasan.